Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua dalam kondisi sehat. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari saatnya kita bersama-sama hari ini. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang streaming dan semua fokus untuk menyembah Tuhan. Kita letakkan setiap beban kita. Mungkin hari-hari ini kita mendapatkan banyak sekali tekanan. Mungkin ada yang mendapatkan banyak sekali masalah, gangguan kesehatan dan lain-lain. Tetapi hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tangan Tuhan telah menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mengucapkan syukur. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Mari naikkan setiap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, segala berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, di dalam hidup pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam setiap pekerjaan kita, setiap hal yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap syukur. Terima kasih. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena kasih setiamu Yesus. Haleluya Yesus. Inilah saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami datang di altar-Mu Bapa. Haleluya Yesus, Engkaulah pelita hidup kami Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya Yesus, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyata
nyatakan kemuliaan-Mu. Saat ku sembah, Ku tinggikan Engkau, ya Allahku. tinggikan Kau Allahku, Di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, ku tinggikan Engkau, tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Oh, ku sembah Engkau, hanya Engkau, Yesus. tinggikan Kau Allah kami. Hanya nama-Mu Tuhan Biasa Tuhan, layak ditinggikan, hanya nama-Mu Yesus layak dimuliakan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau ya Allahku, ya Rajaku. Hanya Engkau Yesus, ini kami Tuhan. hanya Engkau layak ditinggikan, layak disembah. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian yang lebih dalam lagi.
nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji kami. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus yang di dalamnya ada keselamatan. Oleh karenanya hari ini kami bersorak-sorai Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan lebih lagi Tuhan. Dan kami yang semua yang berkumpul di tempat ini, semua jemaat yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Siapa yang rindu memuji Tuhan bersama-sama lagi? Amin. Kita pujikan Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahtanya, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan, yeay, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay. Tiba saatnya kita berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Yeah. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan, wow, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama-sama kita pujikan dengan penuh semangat ya. Keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Siapa yang di sini percaya Allah kita Allah yang ajaib, amin. Segala hal tidak ada yang tidak mungkin bagi nama Tuhan kita, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, bersama-sama pujikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita.
untuk mendengarkan setiap taburan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikanku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat
dan setia kepadamu. Tuhan. Dengan sepenuh hati saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Jika kami berharap kepada manusia, kami pasti kecewa. Tetapi ketika kami hanya berharap kepada Yesus, Engkau akan jadikan kami indah. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari di tempat ini. Terus mengalir, terus berhadirat di tempat ini. Biarlah kami dipuaskan Tuhan, iman kami disegarkan, dan kami terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, urapi bibir lidah, sehingga setiap pemberitaan adalah isi hati-Mu saja. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini membuka hatinya untuk mereka menerima firman Tuhan. Benih yang ditabur biarlah tumbuh di hati kami yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Shalom. Masih pada tidur? Pulas dalam hadirat Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Suaranya bisa dimatikan dulu, Mas. Ya, haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Enggak ada suaranya hanya biasa saja. Apa kabar? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya ada berdiri di tempat ini bersama dengan saudara, dan saya juga melihat ada beberapa saudara kita. Ibu Novi, apa kabar? Sudah sehat? Puji nama Tuhan. Pak Eko, apa kabar? Sehat? Puji nama Tuhan. Bapaknya Mas Bagus, puji nama Tuhan. Shalom Pak, puji nama Tuhan. Mas David juga ada di tempat ini. Itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita mengambil tema yaitu kemurahan hati Bapa. Kemarin istri saya tanya, loh kok temanya tentang kebaikan Tuhan lagi? Saya diam saja. Tetapi tema ini hidup dalam hati saya, dan ketika itu saya berdoa kepada Tuhan,
Benar ini Tuhan, kemurahan hati Bapa. Benar. Dan ditunjukkan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca dulu ayat nats kita di bulan ini. Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Di depan sudah ada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Setelah ini kita akan baca banyak ayat. Di Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 kita tahu bahwa pemazmur yaitu Daud merupakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga dinyatakan bahwa dia atau Tuhan adalah gembalanya. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kerinduan hati Daud. Dia tahu bahwa hidupnya seperti domba. Domba tidak punya kekuatan, domba tidak punya keberanian, tetapi bersama dengan Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah gembala, dia mampu. Sampai dinyatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku sepanjang masa. Ini doa kita Bapak Ibu Saudara. Ini iman Kristen kita, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita sepanjang masa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Enggak ada suaranya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang masa. Katakan amin. Iman Kristen juga. Iman kita kepada Tuhan, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang masa. Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara. Di Itali, karena COVID saya baca di media online, ada seorang bapak berusia 93 tahun. Ketika dia setelah menyelesaikan atau dokter menyatakan dia sembuh, kemudian ada tagihan datang kepada dia. Ketika itu dia menangis lihat tagihan itu. Dokter itu juga merasa bahwa apa bapak ini keberatan ya, umur 93 tahun dengan dengan tagihan sebesar ini. Bapak, apakah bapak keberatan dengan tagihan ini? Oh tidak dokter, saya mampu membayarnya. Cuma saya menangis selama 93 tahun saya hidup dengan menghirup udara yang bebas, saya bayar gratis. Saya hanya beberapa hari di rumah sakit, saya harus bayar mahal untuk saya harus pasang oksigen. Saudara, dari hal itu bapak tua ini bersyukur kepada Tuhan. Selama 93 tahun dia harus menghirup udara segar, dan kita pun hari ini kita menghirup dengan bebas. Itu salah satu hal yang kecil saja kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hal kecil saja saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bahas sebuah tokoh atau sebuah kisah tentang Daud dan Mephiboset. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Nanti kita akan lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-13. Berkatalah Daud,
masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lau Debar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Latar belakang ini merupakan seorang yang bernama Mephiboset. Mephiboset adalah salah satu anak atau cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Tetapi ada hal yang menarik saudara. Ketika saya membaca tentang Mephiboset, dia anak yang berusia 5 tahun ketika dia harus timpang kakinya. Karena dibawa inangnya keluar lari. Karena dia tahu inangnya melihat bahwa Saul dan Yonatan mati. Dan dia tinggal di Lodebar yang artinya tanah tandus dan kering. Habis sudah penderitaannya saudara. Seorang anak raja, seorang cucu raja yang punya kedudukan, punya keberadaan apapun yang ada dalam hidupnya. Tetapi ketika itu berbalik menjadi seorang yang tidak sempurna, menjadi seorang yang harus tinggal di dalam kemiskinan, tanah yang tandus karena dia ada di Lau Debar. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, namun kita melihat bagaimana seorang Mephiboset menerima kemurahan hati Raja Daud. Kita tahu bahwa Daud itu dahulunya dikejar-kejar oleh Saul. Seorang yang iri hati karena Saul melihat Daud ini dikasihi oleh rakyat Israel. Dan dia menerima kemurahan daripada Tuhan dan akan menjadi raja. Saul melihat itu iri dan akhirnya dia nggak fokus lagi untuk dia mengelola kerajaan tersebut. Fokusnya cuma satu, bunuh Daud. Dan kemuliaan Tuhan lepas daripada dia. Tetapi dari seorang anak yang bernama Yonatan, anak dari Saul. Yonatan melihat Daud ini adalah sama-sama sahabatnya. Dia mengasihi sahabatnya itu. Sampai dengan dia memiliki perjanjian dengan Daud. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hal itu turun kepada Mephiboset. Seorang anak yang timpang. Anak yang tidak memiliki keberadaan apapun karena orang tuanya sudah tidak ada. Dan dia pun tinggal di tempat yang tandus dan kering. Tetapi karena kemurahan hati Daud, dia memanggil salah satu dari seorang yang bernama Siba. Dia bertanya, oleh karena kasihku kepada Yonatan, apakah ada keturunan dari Saul supaya aku dapat membagikan kasihku kepada mereka? Saudara lihat, Saul yang dahulu hendak membunuh Daud, tetapi Daud memilih untuk mengasihi Saul dan keturunannya. Di ayat yang kedua, ada pun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba
Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkau Siba?" Jawabnya, "Ya Tuan." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki dan yang cacat kakinya." Dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, Daud menyatakan bahwa aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Seorang Mephiboset, keturunan dari Saul, keturunan dari Yonatan, hidupnya dalam penderitaan, diangkat oleh Daud karena mendapatkan kasihnya, mendapatkan kemurahannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gambaran kita, saya coba mereka-reka atau melihatnya seperti ini. Mephiboset, gambarannya kita, orang yang berdosa. Yang dahulunya kita sebelum berdosa kita mendapatkan segala sesuatunya karena ada pada waktu itu belum ada dosa. Tinggal di Taman Eden, segalanya ada. Tetapi karena dosa kita harus keluar dari Taman Eden tersebut karena tidak boleh di situ. Tetapi Daud gambaran daripada Tuhan. Kita yang berdosa ditarik menjadi anaknya kembali, makan sehidangan dengan dia. Ayat yang ke-13, seorang yang berdosa tetapi mendapatkan kemurahan Tuhan, diangkatnya menjadi anak dan makan sehidangan dengan dia. Bagaimana pada pagi hari ini kita akan belajar, klik. Kita akan melihat bagaimana Mephiboset mendapatkan kemurahan hati dari Daud dan bagaimana kita mendapatkan kemurahan hati Bapa dalam hidup kita. Yang pertama, hidup dalam perjanjiannya. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Dia ingat perjanjiannya dengan Yonatan. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 18, ini kisah tentang bagaimana perjanjiannya dengan Daud. Hidupnya ketika itu dikejar-kejar oleh Saul, tetapi Yonatan mau mengambil atau menjadi tameng bagi Daud, sehingga mereka melakukan perjanjian sampai dengan keturunannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita menghidupi perjanjian Tuhan. Dalam Alkitab ini janji Tuhan banyak sekali. Janji Tuhan dalam Alkitab yang kita imani, kita percayai. Dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan menjanjikan penolong, menjanjikan orang yang akan menghapus dosa itu dalam Kejadian. Dan itu merupakan karya keselamatan Tuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, menghidupi Alkitab ini, menghidupi firman-Nya, janjinya ya dan amin. Kalau saya berjanji mungkin saya pasti kadangkala saya akan melenjani, tetapi Tuhan kalau berjanji tidak akan pernah melupakan. Ini yang harus kita pegang saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau saudara dalam hari-hari ini mengalami pergumulan yang besar, pergumulan yang berat, ingat janjinya. Tuhan selalu akan janjikan pelangi sehabis hujan. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seorang teman saya. Dia menghadapi pergumulan yang begitu berat karena dia harus berpisah dengan istrinya. Saya katakan bahwa kalau kamu meninggalkan istrimu tersebut, berarti kamu melupakan janjimu di hadapan Tuhan. Manusia bisa berjanji,
Manusia bisa melupakan, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah terlupakan. Hari ini kita terus akan menikmati janji Tuhan, yaitu kemurahan Tuhan berlaku bagi kita semua. Katakan amin. Poin yang kedua, bagaimana mendapatkan kemurahan hati Bapa? Hidup dalam takut akan Tuhan dan penyembahan. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Ketika dia mendapatkan kemurahan hati dari Daud, dia datang kepada Daud, dia menyembah kepada Daud dengan tunduk, dengan ketakutannya. Bukan takut dalam kategori dia gentar ya, tetapi takut dalam bentuk penghormatannya dia sebagai raja. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita hormat akan hal itu. Menghormati Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita adalah bait Allah Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, saudara gak akan sembarangan dengan tubuh saudara. Saudara gak akan sembarangan dengan kelakuan saudara. Saudara gak akan sembarangan dengan tabiat saudara. Karena engkau tahu dalam hidupmu ada Kristus. Amin. Enggak ada suaranya. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hidup dalam penyembahan. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Yesus masuk dalam hati saudara. Roh yang ada dalam saudara itu, roh Kristus yang ada dalam saudara itu akan membawa kita, akan terus kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada roh Kristus dalam hidup saudara, saudara tahu bahwa aku rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Rindu untuk terus menyembah Tuhan. Rindu untuk terus komunikasi dengan Tuhan. Mephiboset ketika datang kepada Daud, dia sujud menyembah. Ketika kita datang kepada Tuhan, bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Dengan semangat, dengan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Saudara, ketika saudara menyembah Tuhan dengan kerinduan, 1 jam gak akan kerasa, 2 jam gak akan kerasa. Karena kita connect dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan sahabat saya, saudara. Sudah 24 tahun saya tidak bertemu. Dan ketika Idul Fitri kemarin dia telepon saya, kemudian kita janjian ketemu di suatu tempat. Kita ngobrol dari jam 11 sampai jam 4 sore itu enggak akan kerasa. Sampai warungnya mau tutup, saudara. Ya, saya mau ngomong gini, saudara. Kalau engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, engkau menyembah Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau enggak akan melihat itu jam berapa. Engkau enggak melihat akan, oh aku masih ada kegiatan yang lain, aku masih ada ini dan itu. Enggak. Saya bersaksi oleh kemurahan hati, bersaksi tentang mama saya, saudara. Beliau punya jam doa, jam 12 sampai jam 2 siang. Kalau ada tamu pun beliau enggak akan buka pintu, karena beliau enggak mau diganggu siapapun. Hanya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa? Karena ketika hati kita haus, ketika kita haus akan firman Tuhan, tidak akan melihat itu waktu, tidak akan melihat itu kegiatan apapun, hanya fokus kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan Tuhan. Yang terakhir,
Bagaimana kita mendapatkan kemurahan hati Bapa, menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 19, 1 Samuel pasal yang ke-20 ini tentang bagaimana persahabatan ya Daud dan Yonatan. Kalau kita pilah dan pilih, yang pertama persahabatan didasarkan pada kebenaran. Yonatan tahu bahwa kesalahan Saul, dia sudah melenceng daripada fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kasih setia melandasi persahabatan Yonatan dan Daud. Dan yang ketiga, persahabatan Yonatan dan Daud merupakan persahabatan tanpa pamrih atau hitung-hitungan. Jadi antara Yonatan dan Daud, dia punya kesepakatan, dia punya perjanjian karena mereka adalah sahabat. Sahabat yang baik, dia tidak akan hitung-hitungan. Sahabat yang baik, dia akan melihat fokusnya pada kebenaran. Kalau dia salah pasti dia akan ditegur. Seorang sahabat yang baik, kalau saya bersahabat baik dan saya saat ini sudah bersahabat baik dengan Mas Eli. Katakan Mas Eli lihat saya salah, dia akan tegur saya, bukan karena dia sungkan kepada saya. Ketika dia tegur saya akan introspeksi diri dan saya akan kembali kepada jalan sesuai dengan jalan yang benar. Kenapa? Sahabat saudara. Kalau Mas Eli melihat saya sahabat, ya bukan sahabat yang sejati, kalaupun saya salah, dia akan diam saja. Seorang sahabat, dia akan menunjukkan kebenaran. Meskipun sakit, tetapi itu akan mengobati. Amin. Sahabat yang baik hidup dalam kebenaran. Dia nggak akan hitung-hitungan. Mas bisa dibuka Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan 15. Menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Karena Yesus pun katakan bahwa engkaulah sahabatku. Ayo Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yang menyatakan bahwa kita adalah sahabat daripada Tuhan siapa? Yesus. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa engkau adalah sahabatku jika engkau menuruti segala perintah. Ada syaratnya, menuruti segala perintahku. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupanmu saudara. Kalau engkau menyatakan bahwa engkau Yesus adalah sahabatmu, engkau akan ngomong sama Tuhan segala pergumulanmu. Seorang sahabat gak akan sungkan kalau engkau punya masalah, punya pergumulan, punya permasalahan apapun. Seorang sahabat akan menolong saudara. Dan sahabat kita yang sejati adalah Yesus Kristus. Untuk mendapatkan kemurahan dari hati Bapa, yang pertama adalah hiduplah dalam perjanjiannya, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bukan kebetulan jika saudara hadir pada pagi hari ini. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Meskipun pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sederhana, tetapi saya berdoa biarlah benih ini ditabur. Yang ditabur pada pagi hari ini bertumbuh dalam hatimu yang subur. Jika saudara saat ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada pagi hari ini waktunya untuk engkau menerima Yesus itu, masuk dalam hatimu, tinggal dalam hatimu, dan perbarui hatimu.
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Turun 2. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh di setiap jalanmu, anugerahmu Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan, Kau tahu harapku di tanganmu. Dalam setiap jalanku, dalam setiap hidupku, hanya Kau Tuhan yang ku harapkan menjalani semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah. Kau sungguh berarti. Syakala baba 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 baba. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa kemurahan hati Bapa itu berlaku dalam kehidupan kita saat kita menghidupi perjanjiannya. Dengan kata lain bahwa ketika kita mengimani firman Tuhan yang ada dalam saat ini dan mempercayai firman Tuhan dan hidup dalam perjanjiannya, kita mendapatkan kemurahan hati Bapa. Dari Mephiboset kita juga melihat dia sujud menyembah dan kita sujud menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di streaming,
Yang saudara pada pagi hari ini engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya mengajak saudara dengan tutup matamu nyatakan bahwa Tuhan Yesus, aku mengundang engkau masuk dalam hatiku, tinggal dalam hatiku, perbarui hatiku, sehingga setiap hari, setiap waktu, setiap musim aku mendapatkan kemurahan hati Bapa. Untuk saudara-saudara yang ada di streaming yang saat ini sedang melihat, saya juga berdoa untuk saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tertabur di hatimu. Jika engkau belum mendengar tentang Yesus, saat ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya. Yesus, kau anugerah dalam hidupku. Syakala bapa. Anugerahmu selalu mempesonaku Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jika ada masalah pergumulan yang saat ini dihadapi, bawa di bawah kaki Yesus. Singer akan pujikan pujian ini 1 menit ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus, kau anugerah. Syakala bapa. Haleluya. Syakala bapa. Syakala bapa. Syakala bapa. Syakala bapa. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, melepaskan berkat-Mu untuk perjamuan kudus ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini menjadi lambang, menjadi peringatan Engkau yang mati di kayu salib, menebus dosa kami Tuhan. Dan biarlah darah dan tubuh Kristus itu memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan kami. Syakala baba. Syakala la. Yala baba. Syakala baba. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Syakala baba. Belum, masih satu pujian. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan mengambil hosti dan anggur pada pagi hari ini. Haleluya.
Silakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Satu dalam rohmu. Silakan. Dalam firman-Mu. Satu. Silakan dalam nama Tuhan Yesus. 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 Silahkan menikmati Tuhan. Silahkan dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku siapkan hatiku, puni saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudara, adakah yang belum mendapatkan? Sudah semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Silakan hosti dibaca. Jika ada kanan kiri yang sepuh bisa tolong dibantu untuk dibacakan. Haleluya. 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 Syakala baba baba. Syakala baba baba. Syakala baba baba. Mari pegang roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara perlahan kita makan lambang tubuh Kristus sambil melihat dengan mata iman kita bagaimana tubuhnya tercapik-capik di atas kayu salib.
tubuh yang sempurna. Haleluya. Rela dicabik-cabik untuk saudara dan saya. Haleluya Yesus. Haleluya. Selanjutnya, angkat cawan di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Berikan glory, berikan hormat. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Suku bangsa dan berikan glory, berikan hormat. Bapak Ibu Saudara dengar bahwa tubuh dan darah Kristus yang ada dalam saudara pada pagi hari ini menyembuhkan sakitmu dalam nama Yesus, memulihkan keadaanmu dalam nama Yesus, memberkati kehidupanmu dalam nama Yesus. Tangkap ini saudara. Pulang dari tempat ini, engkau menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, karena engkau mendapatkan kemurahan hati Bapa sepanjang masa hidupmu. Yang berkata katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih kemuliaan lagi, haleluya, haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Sekarang saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk bertugas bersama kelima di depan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan tentang persembahan maupun persepuluhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan merhadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Bapa dalam surga, ini merupakan taburan benih kami Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan benih kami yang kami persembahan dengan tulus hati pada pagi hari ini, Engkau akan melipat kali gandakan. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Terima kasih Bapa, berkati pengelola keuangan gereja, berikan hikmat dan takut akan Tuhan untuk mengelola keuangan gereja, diberikan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita saksikan bersama-sama untuk suara gembala dan warta jemaat bulan ini. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Ini kisah tentang Daud yang mengimani bahwa Tuhan yang dia sembah adalah gembala yang baik. Saudara pasti tahu dalam Mazmur 23 Daud menuliskan begitu luar biasa bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupannya. Nah, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6, firman Tuhan jelas katakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti sepanjang hidupku. Dan saya berdoa, saudara tangkap ini, bahwa kebajikan dan kemurahan dari Bapa akan terus mengikuti kita sepanjang hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita terus belajar tentang kemurahan hati Bapa, saya mengundang saudara untuk hadir di gereja kita dalam setiap ibadah yang berlangsung. Saya yakin dan percaya bahwa dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan iman kita akan disegarkan dan kita akan terus dikuatkan. Saudara, mari saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah raya, ibadah youth, ibadah tengah minggu, doa pagi, doa intim pribadi untuk kita terus mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, supaya hati Bapa itu ada dalam hidup kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita terus hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi seperti hari ini. Kemudian kita juga diundang untuk terus datang di ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Kemudian ada ibadah anak setiap minggu jam 9 pagi di tempat ini. Yang punya saudara atau anak kecil bersama-sama kita juga ada Christ On setiap Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini. Ini untuk yang
pemuda ya, berjiwa muda. Kemudian ada Beatstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 4 pagi. Kemudian doa intim pribadi setiap jam 8:15 sebelum ibadah ya. Mari terus kita datang dalam setiap peribadahan di tempat ini. Dan pengumumannya Imam Lewi dimohon untuk kumpul sebentar setelah ibadah. Dan bersama-sama kita tutup ibadah, kita pujikan bersama-sama. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur Amen. hanya bagi-Mu ya Tuhan. Raja di atas segala raja, yang kami sembah Engkaulah Raja Yesus Kristus. Amen. Yang akan datang kembali untuk menjemput kami umat-Mu masuk dalam kemuliaan. Bapa, kami persembahkan syukur atas segala rahmat anugerah-Mu yang Kau telah limpahkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan taruh di hati kami, menjadikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Amen. Untuk kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah meneguhkan hati kami, meyakini kami memiliki Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang penuh dengan kebaikan, sehingga hidup kami senantiasa ada di dalam kebaikan dan kemurahan Allah. Amen. Dari hari ke hari, dan sesungguhnya hanyalah kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang akan mengikut kami seumur hidup kami. Biarlah kami terus tetap tinggal di hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus yang telah kami nikmati memberikan berkat yang besar di dalam setiap kami. Amen. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja di tengah kami, sehingga yang lemah sudah Engkau kuatkan. Amen. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Amen. Yang terikat sudah Engkau lepaskan. Amen. Yang salah arah hidupnya telah Engkau bawa kembali. Amen. Yang putus asa beroleh kembali pengharapan. Ya, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu hadir di tengah bangsa kami ini. Sekalipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, tetapi anugerah-Mu cukup bagi bangsa dan negara kami. Indonesia tetap berdiri teguh, Indonesia tetap jaya, dan Indonesia tetap diberkati. Amen. Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh saudara-saudara kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Jika ada yang dalam pergumulan, ada yang dalam kesulitan, ada dalam permasalahan, kami tahu tangan Tuhan terulur untuk mereka semua satu persatu, sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari kemurahan Allah. Semua menikmati kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah tinggalkan
tempat ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang juga dengan selamat. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah dan memuji Engkau di bait-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terus membimbing sidang jemaat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, sehingga kami semua tinggal dalam berkat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan bawa berkat rahmat anugerah damai sejahtera di Allah Bapa kita, kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita, menyatukan kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan.